datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengaruh ion senama terhadap hasil kali kelarutan. Sebelum memulai materi, silahkan kalian lihat video berikut. Berikut ini ditampilkan penambahan larutan asam klorida ke dalam larutan natrium klorida. Perhatikan perubahan yang terjadi, lalu jawab pertanyaan berikut. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Tolong tuliskan reaksi ionisasi senyawa asam klorida dan natrium klorida. Kemudian, berdasarkan hasil reaksi ionisasinya, apakah keduanya memiliki ion yang sama? Dan yang ketiga, setelah kalian melihat cuplikan video di atas, berdasarkan asas Likatelir, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelarutan. Setelah menjawab ketiga pertanyaan tadi, silahkan diskusikan dengan teman kelompokmu. Untuk mempermantap pemahaman kalian tentang efek ion senama terhadap kelarutan, perhatikan ilustrasi kedua berikut. Misalnya, kalian diberi sebuah keranjang kosong dan 8 buah bola. Ternyata keranjang tersebut dapat memuat 8 bola. Nah, bagaimana bila dalam keranjang tersebut sudah diisi 4 bola? Maka berapa bola lagi yang bisa masuk? Ternyata keranjang tersebut hanya bisa ditambah 4 bola lagi karena maksimalnya cuma 8. Ingat sebelumnya bahwa keranjang tersebut hanya memuat 8 bola. Hubungkan ilustrasi ini dengan video sebelumnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bola dianggap sebagai zat terlarut, misalnya natrium klorida yang memiliki konsentrasi X molar dalam pelarut air. Sedangkan keranjang dapat dianggap sebagai pelarut lain, misalnya timbal 2 klorida. Maka kelarutan natrium klorida dalam timbal 2 klorida tidak akan sebesar X molar, namun akan lebih kecil. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh ion senama yaitu ion klorida. Jika diperhatikan dalam larutan jenuh timbal 2 klorida terdapat kesetimbangan antara timbal 2 klorida padat dengan ion-ion timbal 2 plus dan ion klorin. Sesuai dengan asas Likatelir tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Na+ atau Cl- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibat dari pergeseran tersebut, jumlah timbal 2 klorida yang larut akan menjadi berkurang. Dari kedua ilustrasi yang sudah ditampilkan sebelumnya, mulai dari video penambahan asam klorida ke dalam larutan natrium klorida, kemudian ilustrasi yang keranjang, kita bisa menyimpulkan bahwa ion senama yang terdapat dalam suatu larutan akan menyebabkan turunnya nilai kelarutan dari zat terlarut tersebut, sehingga akan menyebabkan terjadinya endapan. Akan tetapi, sebagaimana halnya kesetimbangan pada umumnya, ion senama tidak mempengaruhi harga tetapan hasil kali kelarutan jika temperaturnya atau suhunya tidak berubah. Untuk membuktikan kesimpulan ini dan agar pemahaman kalian lebih mantap tentang pengaruh ion senama terhadap hasil kali kelarutan, mari kita kerjakan contoh soal dan pembahasan berikut. Sebelum mengerjakan contoh soal berikut, ingat kembali materimu yang sebelumnya tentang hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di soal ini kita diminta untuk menghitung dan membandingkan kelarutan perak klorida dalam air dan kelarutannya dalam perak nitrat. Untuk bagian pertama kita akan menghitung kelarutannya dalam air. Untuk menghitung kelarutannya, kalian terlebih dahulu harus mengetahui bentuk KSP-nya. Nah, untuk mengetahui bentuk KSP-nya, kalian harus membuat reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Nah, perak klorida adalah garam, maka kalian harus mengikuti persamaan reaksi ionisasi untuk larutan garam berikut. Setelah menuliskan reaksi ionisasinya, kita menemukan bahwa untuk KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Berarti untuk mencari S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari KSP-nya. KSP-nya di soal 1,6 kali 10 pangkat min 10. Hasil pengakarannya kita memperoleh 1,26 kali 10 pangkat min 5 molar. Setelah memperoleh kelarutannya dalam air, kita akan membandingkannya dalam kelarutan ion senamanya yaitu perak nitrat. Sama seperti yang tadi, buat dahulu reaksi ionisasinya, kemudian dari hasil penguraian reaksi ionisasinya kita juga memperoleh bahwa KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Berarti untuk mencari S-nya akar pangkat 2 dari S. Nah, perhatikan baik-baik konsentrasi dari Ag+. Ag+ merupakan ion senamanya, sehingga untuk konsentrasinya kita memperoleh
S tambah 6,5 kali 10 pangkat min 3 S diperoleh dari reaksi ionisasi AgCl, dan 6,5 kali 10 pangkat min 3 diperoleh dari reaksi ionisasi perak nitrat. Karena nilai S kurang dari 6,5 kali 10 pangkat min 3, maka nilai S bisa diabaikan. Sehingga untuk mencari nilai kelarutannya, kita membagi KSP AgCl dibagi dengan konsentrasi Ag. 1,6 kali 10 pangkat min 10 dibagi 6,5 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 0,025 kali 10 pangkat min 6. Nilai ini lebih kecil dibanding kelarutannya dalam pelarut air murni. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita diminta membandingkan kelarutan perak kromat dalam larutan perak nitrat dan kalium dikromat. Pada bagian A, terlebih dahulu kalian harus membuat reaksi ionisasinya. Setelah membuat reaksi ionisasinya, terlihat bahwa ion senamanya adalah perak atau Ag+. Berarti yang menjadi pusat perhatian kita di sini adalah konsentrasi dari Ag+. Dari hasil reaksi ionisasi pertama diperoleh konsentrasi Ag+ sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Sedangkan dari hasil reaksi ionisasi kedua pada perak kromat diperoleh konsentrasinya sama dengan 2S. Sehingga konsentrasi Ag+ total sama dengan 2S tambah 10 pangkat min 1M. Nah, karena nilai S jauh lebih kecil dari 10 pangkat min 1, maka nilai S di sini bisa diabaikan. Sehingga konsentrasi dari Ag+ sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Sedangkan konsentrasi dari ion kromat adalah S. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus KSP-nya, diperoleh 2,4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2, diperoleh S-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 10. Untuk soal bagian B, caranya sama, kalian terlebih dahulu membuat reaksi ionisasinya. Dari hasil reaksi ionisasinya kita mengetahui bahwa ion senamanya adalah kromat, sehingga kita peroleh konsentrasi kromat sama dengan S tambah 10 pangkat min 1. Karena nilai S jauh lebih kecil dari 10 pangkat min 1, maka nilai S bisa diabaikan sehingga konsentrasi kromat yang diperoleh hanya 10 pangkat min 1. Untuk menghitung S-nya, kita membagi KSP dari perak kromat dengan konsentrasi kromat, sehingga diperoleh S sama dengan 0,489 kali 10 pangkat min 5. Dari contoh soal 2 ini kita bisa menyimpulkan, sekalipun ion senamanya yang positif atau negatif, tetap kelarutannya akan lebih kecil dari kelarutannya dalam air murni. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita diminta membandingkan di larutan manakah kelarutan perak klorida yang paling kecil. Apakah dalam larutan natrium klorida atau dalam larutan kalsium klorida. Caranya sama seperti soal-soal sebelumnya. Kalian membuat terlebih dahulu reaksi ionisasinya, kemudian menentukan yang manakah ion senamanya. Berdasarkan hasil reaksi ionisasinya, kita melihat bahwa ion senamanya adalah klor. Berarti fokus perhatian kita ke konsentrasi klor. Dari hasil reaksi ionisasi pertama, kita memperoleh konsentrasi klor sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan hasil reaksi ionisasi yang kedua, kita memperoleh bahwa konsentrasinya sama dengan S. Karena nilai S sangat kecil, maka bisa diabaikan. Jadi untuk menghitung kelarutannya, kita membagi nilai KSP perak klorida dengan konsentrasi Cl- dan diperoleh 1,2 kali 10 pangkat min 8 molar. Kita lanjut ke larutan perak klorida dalam larutan kalsium klorida. Dari hasil reaksi ionisasi yang pertama dan kedua, terlihat bahwa ion senamanya adalah klor. Berarti fokus perhatian kita ke konsentrasi klor. Dari hasil reaksi ionisasi pertama dan kedua, diperoleh konsentrasinya sama dengan S tambah 2 kali 10 pangkat min 2. Karena nilai S sangat kecil, maka S bisa diabaikan, sehingga konsentrasi klor hanya 2 kali 10 pangkat min 2. Untuk menghitung kelarutannya, kita membagi KSP perak klorida dibagi dengan konsentrasi klor, diperoleh 0,9 kali 10 pangkat min 8 molar. Nah, itulah pembahasan kita tentang uraian materi dan contoh soal serta pembahasan dari pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.